Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang sangat mengejutkan dan menguras emosi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit malam kota Jakarta tampak mendung, seolah mengerti isi hati Alia. Di sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap, Alia duduk melipat setumpuk baju dagangan. Alia mengusap keringat di dahinya yang lelah. Alia menoleh ke arah suaminya, Dimas, yang sedang duduk bersandar dengan wajah tertunduk lesu. Perjalanan hidup Alia dan Dimas sungguh penuh perjuangan. Mereka berdua membangun kehidupan perlahan dari titik terendah. Alia berjalan menghampiri Dimas, membawa segelas teh hangat yang baru saja Alia seduh. Alia duduk di samping Dimas, menatap mata Dimas dengan penuh kasih sayang. Alia tahu betapa beratnya beban di pundak Dimas. Pekerjaan yang tak kunjung datang membuat Dimas merasa gagal sebagai seorang suami. Namun bagi Alia, keberadaan Dimas sudah lebih dari cukup. Alia menggenggam erat tangan Dimas. Alia meyakinkan Dimas bahwa selama Alia dan Dimas terus melangkah bersama, semua rintangan pasti bisa terlewati. Dimas menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Dimas berjanji dengan sungguh-sungguh. "Aku akan membahagiakanmu, Alia. Aku berjanji akan mengubah nasib kita." Alia tersenyum tulus, mengangguk pelan. Alia percaya sepenuhnya pada janji Dimas. Keesokan paginya, matahari mulai bersinar menembus jendela kecil di kamar mereka. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Alia merapikan gerobak kecil di depan kontrakan untuk mulai berjualan nasi uduk. Alia menata setiap bungkusan makanan dengan sangat rapi dan teliti. Beberapa tetangga mulai berdatangan untuk membeli. Alia selalu menyambut pelanggan dengan senyuman yang sangat ramah. Di dalam rumah, Dimas sedang bersiap-siap dengan kemeja putih satu-satunya yang Alia setrika semalam. Dimas terlihat gugup karena hari ini Dimas akan mengikuti sebuah wawancara kerja yang sangat penting. Alia masuk ke dalam, membawakan sebungkus nasi hangat untuk Dimas. Alia mengingatkan Dimas untuk sarapan agar Dimas memiliki tenaga dan fokus. Dimas makan dengan lahap, sementara Alia hanya memandangi Dimas dengan penuh harap. Alia rela menahan lapar dan hanya makan sisa nasi, asalkan Dimas bisa makan dengan layak. Bagi Alia, pengorbanan kecil ini bukanlah apa-apa demi melihat senyum Dimas. Setelah selesai makan, Dimas merapikan kerahnya. Alia meraih tangan Dimas, lalu mencium punggung tangan suaminya dengan taksim. Alia berbisik lembut, mendoakan kelancaran untuk wawancara Dimas hari ini. Dimas membalas dengan usapan lembut di kepala Alia. Dimas melangkah keluar dari kontrakan dengan semangat baru, meninggalkan Alia yang terus menatap punggung Dimas hingga menghilang di ujung jalan. Alia berdoa di dalam hati, memohon agar Tuhan membukakan pintu rezeki untuk keluarga kecil mereka. Jam terus berdetak. Alia menunggu dengan perasaan berdebar-debar di rumah. Sesekali Alia melirik ke arah jam dinding usang yang tergantung miring. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, namun belum ada kabar dari Dimas. Alia mencoba menyibukkan diri dengan mencuci piring dan membersihkan lantai kontrakan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru mendekati pintu. Pintu terbuka perlahan. Dimas berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah. Wajah Dimas terlihat merah dan penuh dengan keringat. Alia segera berlari menghampiri Dimas. Hatinya berdegup sangat kencang. Alia bertanya dengan nada cemas, menanyakan hasil dari wawancara tersebut. Dimas terdiam sejenak. Mata Dimas menatap lantai. Keheningan itu membuat dada Alia terasa sesak. Alia sudah bersiap untuk menghibur Dimas jika memang kabar buruk yang dibawa. Namun perlahan, sebuah senyuman lebar mengembang di wajah Dimas. Dimas mengangkat kepalanya, menatap Alia dengan penuh kebahagiaan. Dimas berteriak kegirangan. "Alia, aku diterima. Aku diterima kerja di perusahaan besar itu." Alia terpaku sejenak. Air mata haru tiba-tiba mengalir deras membasahi pipi Alia. Alia tidak mampu menahan rasa syukurnya. Segala doa dan puasa yang Alia lakukan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dimas meraih tubuh Alia dan memeluk Alia dengan sangat erat. Alia menangis di pelukan Dimas, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dada mereka perlahan-lahan mulai terangkat. Malam itu, kontrakan kecil mereka terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Alia menyajikan makan malam sederhana, namun suasana hati mereka membuat makanan itu terasa seperti hidangan mewah di restoran bintang 5.
Dimas menceritakan detail wawancaranya dengan penuh semangat. Dimas bercerita tentang Pak Budi, manajer HRD yang mewawancarainya. Menurut Dimas, Pak Budi sangat terkesan dengan kejujuran dan kegigihan Dimas. Alia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Dimas dengan mata berbinar-binar. Alia merasa sangat bangga pada suaminya. Setelah makan malam selesai, Dimas menatap Alia dengan tatapan yang sangat lembut. Dimas berterima kasih kepada Alia karena Alia tidak pernah menyerah pada Dimas. Dimas tahu bahwa tanpa dukungan dan doa Alia, Dimas tidak akan pernah bisa melewati masa-masa kelam tersebut. Alia tersenyum, mengusap punggung tangan Dimas. Alia berkata, "Ini baru awal dari kebahagiaan kita, Mas. Aku akan selalu ada di sampingmu." Alia mulai merencanakan masa depan mereka. Alia berpikir untuk menabung penghasilan Dimas agar kelak mereka bisa pindah ke rumah yang sedikit lebih besar dan nyaman. Alia merasa bahwa awan mendung dalam rumah tangganya telah sepenuhnya sirna. Alia tidur malam itu dengan perasaan damai yang belum pernah Alia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Alia tidak tahu bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja bersiap untuk menghampiri kehidupan Alia. Hari pertama Dimas bekerja pun tiba. Alia bangun jauh sebelum fajar menyingsing. Alia ingin memastikan segala keperluan Dimas tersedia dengan sempurna. Alia menyetrika kemeja Dimas berulang kali agar tidak ada satu lipatan pun yang terlihat kusut. Alia juga menyiapkan bekal makan siang ke dalam kotak makanan sederhana. Ketika Dimas bangun, Dimas merasa terharu melihat semua persiapan yang telah Alia lakukan. Dimas mengenakan pakaian kerjanya dan untuk pertama kalinya, Dimas terlihat sangat berwibawa di mata Alia. Alia memakai kandasi untuk Dimas dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup. Dimas memandang wajah Alia yang sangat fokus. Dimas berkata, "Bekal ini pasti akan menjadi makanan paling enak di kantor nanti." Alia tersipu malu mendengar pujian Dimas. Alia mengantarkan Dimas hingga ke depan gang. Alia melambaikan tangan saat Dimas naik ke dalam bus kota yang penuh sesak. Hati Alia dipenuhi dengan harapan yang sangat besar. Alia kembali ke rumah dengan langkah yang sangat ringan. Alia melanjutkan rutinitasnya berjualan nasi uduk dengan semangat yang berlipat ganda. Para tetangga yang mengetahui kabar bahagia itu turut mengucapkan selamat kepada Alia. Alia hanya tersenyum rendah hati, meminta doa agar pekerjaan Dimas selalu diberkahi. Sepanjang hari, pikiran Alia terus terbayang pada Dimas. Alia bertanya-tanya, apakah Dimas bisa beradaptasi dengan lingkungan kantor yang serba baru dan modern? Alia terus mendoakan kemudahan untuk suaminya dari kejauhan. Sore harinya, Alia duduk di depan teras sambil menunggu kepulangan Dimas. Ketika hari mulai gelap, Dimas akhirnya muncul dari ujung gang. Langkah Dimas terlihat sedikit lelah, namun senyumnya mengembang saat melihat Alia. Dimas masuk ke dalam rumah dan langsung menceritakan pengalaman hari pertamanya. Dimas bercerita tentang gedung kantor yang sangat megah, komputer yang canggih, dan rekan-rekan kerjanya yang terlihat sangat profesional. Alia mendengarkan dengan penuh kekaguman. Alia membuka kotak bekal Dimas dan merasa senang karena isinya kosong bersih. Dimas mengatakan bahwa bekal buatan Alia sangat enak. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Alia selalu menyiapkan bekal dan Dimas selalu pulang dengan cerita-cerita baru tentang dunia perkantorannya. Perlahan namun pasti, keuangan mereka mulai membaik. Alia bisa menabung sedikit demi sedikit. Kehidupan mereka terasa sangat sempurna. Alia merasa janji manis yang pernah Dimas ucapkan dulu, kini sedang terwujud sedikit demi sedikit. Alia terus bersyukur setiap malam, berdoa agar kebahagiaan ini bisa bertahan selamanya. Namun di tengah semua rasa syukur itu, Alia belum menyadari bahwa lingkungan baru Dimas perlahan-lahan mulai mengubah cara pandang Dimas terhadap kehidupan. Alia tetap hidup dalam kesederhanaannya yang tulus, sementara Dimas mulai terpapar pada kilau dunia modern yang belum pernah Dimas lihat sebelumnya. Perbedaan inilah yang kelak menjadi benih badai dalam kehidupan pernikahan Alia yang tenang. 6 bulan telah berlalu sejak Dimas bekerja di perusahaan tersebut. Karir Dimas melesat dengan sangat cepat. Berkat ketekunannya, Dimas dipromosikan menjadi kepala divisi. Tentu saja, promosi ini membawa perubahan besar pada rutinitas Dimas. Dimas mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Alia dengan sabar selalu menunggu kepulangan Dimas, meskipun mata Alia sudah sangat mengantuk. Malam itu, hujan turun sangat lebat. Alia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya kedinginan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam,
tetapi sosok Dimas belum juga terlihat. Suara ketukan pintu akhirnya memecah keheningan. Alia bergegas membuka pintu dan melihat Dimas berdiri dengan jas yang sedikit basah. Alia segera mengambilkan handuk dan membantu Dimas melepaskan jasnya. Saat Alia mengambil jas tersebut, samar-samar Alia mencium aroma parfum wanita yang asing. Aroma bunga yang sangat elegan dan mahal. Alia terdiam sejenak, pikirannya sempat melayang. Namun Alia segera menepis segala prasangka buruk dari pikirannya. Alia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin saja aroma pewangi ruangan di kantor Dimah. Alia menyajikan makan malam yang sudah dihangatkan berulang kali. Namun Dimas hanya melihat makanan itu dengan tatapan enggan. Dimas beralasan bahwa perutnya sudah kenyang karena baru saja makan malam bersama rekan kerjanya di luar. Perasaan kecewa perlahan menyusup ke dalam hati Alia. Namun Alia memilih untuk diam dan tersenyum. Dimas mulai bercerita tentang pekerjaannya. Namun kali ini ada sebuah nama yang sering kali keluar dari mulut Dimas. Nama itu adalah Siska. Dimas bercerita bahwa Siska adalah manajer pemasaran yang banyak membimbingnya. Siska adalah wanita karir yang sangat cerdas, modis, dan memiliki koneksi yang luas. Dimas bercerita dengan mata yang berbinar-binar tentang bagaimana Siska berhasil memenangkan proyek besar untuk perusahaan. Alia mendengarkan cerita Dimas dalam diam. Entah mengapa, setiap kali Dimas menyebut nama Siska, ada perasaan nyeri yang tidak bisa Alia jelaskan di dadanya. Alia membandingkan dirinya yang hanya seorang penjual nasi uduk dengan sosok Siska yang begitu sempurna di mata Dimas. Alia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Dimas terus memuji Siska tanpa menyadari perubahan raut wajah istrinya. Siska itu sangat luar biasa, Alia. Dia tahu persis bagaimana cara bernegosiasi dengan klien besar, ucap Dimas dengan nada kagum yang sangat kentara. Alia hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan getaran di bibirnya. Alia menunduk, melihat pakaian lusuhnya yang penuh noda bumbu dapur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia menangis dalam diam saat Dimas sudah terlelap di sampingnya. Alia merasa ada jarak yang perlahan mulai tercipta di antara mereka. Jarak yang tak terlihat, namun terasa begitu dingin dan sangat menyakitkan bagi Alia. Bulan-bulan berikutnya, perubahan sikap Dimas semakin terlihat jelas. Gaya berpakaian Dimas mulai berubah. Dimas membeli kemeja-kemeja mahal dan parfum bermerek. Dimas juga mulai risih dengan keadaan rumah kontrakan mereka yang sederhana. Puncaknya terjadi pada suatu pagi di akhir pekan. Alia sedang memasak sayur asem, makanan kesukaan Dimas sejak dulu. Aroma sedap memenuhi seluruh ruangan kecil itu. Namun ketika Dimas keluar dari kamar, Dimas menutup hidungnya dengan ekspresi wajah yang sangat tidak suka. Dimas mengeluh tentang asap masakan yang membuat pakaiannya bau. Alia terkejut mendengar teguran keras dari suaminya. Alia mencoba menjelaskan bahwa Alia sedang memasak makanan kesukaan Dimas. Namun Dimas menatap Alia dengan dingin. Dimas berkata dengan nada sinis, "Aku sudah bosan makan makanan seperti itu, Alia. Tolong jangan masak makanan yang baunya menyengat seperti ini lagi. Rumah ini jadi bau murahan." Hati Alia serasa tertusuk ribuan jarum. Kata-kata Dimas begitu tajam dan melukai perasaannya. Dimas yang dulu memuji setiap masakan Alia, kini menyebutnya murahan. Alia menundukkan kepalanya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Alia mematikan kompor dengan tangan yang gemetar. Dimas tidak memperdulikan kesedihan Alia. Dimas mengambil kunci motornya dan pergi begitu saja dari rumah tanpa pamit. Alia berdiri mematung di dapur, membiarkan air matanya jatuh membasahi pipinya. Alia merasa tidak lagi mengenali pria yang baru saja berjalan keluar dari pintu itu. Kepergian Dimas pagi itu meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati Alia. Alia memandangi panci berisi sayur asam yang kini terasa tidak ada artinya lagi. Alia mengusap air matanya, berusaha untuk tetap kuat. Alia kembali mengingat janji-janji manis yang pernah Dimas ucapkan dulu saat mereka masih hidup serba kekurangan. Mengapa kesuksesan harus mengubah seseorang menjadi begitu asing? Sore harinya, Dimas kembali ke rumah dengan wajah tanpa dosa. Dimas membawa beberapa kantong belanjaan dari pusat perbelanjaan mewah. Dimas meletakkan kantong-kantong itu di meja. Dimas membelikan pakaian baru untuk dirinya sendiri, tanpa ada satupun untuk Alia. Alia mencoba untuk berbicara dengan Dimas dari hati ke hati. Alia mendekati Dimas dan bertanya dengan lembut, kemana Dimas pergi seharian ini? Dimas menjawab dengan nada tidak sabar.
Aku ada pertemuan penting dengan klien, dan Siska menemaniku. Dia banyak membantuku memilih pakaian yang pantas untuk rapat besar. Kembali, nama Siska disebut. Hati Alia semakin merasa tertekan. Alia bertanya perlahan, apakah Dimas malu dengan Alia? Dimas menghela napas panjang, menatap Alia dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Tatapan Dimas penuh dengan penghakiman yang sangat menyakitkan. Dimas tidak menjawab pertanyaan Alia, melainkan langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Alia berdiri mematung, dadanya terasa sesak. Keheningan jawaban Dimas adalah jawaban yang paling lantang bagi Alia. Akhir tahun tiba, perusahaan tempat Dimas bekerja mengadakan pesta perayaan yang cukup mewah. Karyawan diperbolehkan membawa pasangan mereka masing-masing. Alia mengetahui kabar ini dari sebuah undangan fisik yang tidak sengaja terjatuh dari tas kerja Dimas. Hati Alia sempat berbunga-bunga, berharap Dimas akan mengajaknya pergi ke pesta tersebut. Alia bahkan sudah mengeluarkan gaun terbaiknya dari lemari. Satu-satunya gaun yang Alia pakai saat acara lamaran mereka dulu. Malam itu, saat Dimas sedang bersantai, Alia memberanikan diri untuk bertanya tentang pesta tersebut. Alia tersenyum dan bertanya, jam berapa mereka akan berangkat besok malam. Dimas berkejut mendengar pertanyaan Alia. Raut wajah Dimas berubah menjadi sangat canggung dan tidak nyaman. Dimas terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan namun sangat menusuk hati. Dimas berkata, Alia, maaf, tapi kamu tidak usah ikut. Pesta ini hanya untuk kalangan atas. Kamu tidak akan cocok berada di sana. Alia terbelalak. Tubuh Alia terasa kaku seketika. Kata-kata Dimas menampar kesadaran Alia dengan sangat keras. Alia mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar saat Alia bertanya alasannya. Dimas menjawab dengan sangat dingin, beralasan bahwa Alia tidak mengerti pembicaraan bisnis dan hanya akan membuat Dimas canggung di depan rekan-rekannya, terutama di depan atasan dan Siska. Penolakan mentah-mentah ini membuat dunia Alia serasa runtuh. Suaminya sendiri menganggap Alia sebagai sebuah beban yang memalukan. Alia tidak mampu berkata-kata lagi. Alia berbalik arah dan berlari masuk ke dalam kamar. Alia mengunci pintu dari dalam. Alia menangis sejadi-jadinya di balik bantal, menahan suara isakannya agar tidak terdengar oleh Dimas. Perasaan tidak berharga dan terbuang menghancurkan seluruh harga diri Alia sebagai seorang istri. Keesokan malamnya, Dimas bersiap-siap untuk pergi ke pesta tersebut. Dimas mengenakan setelan jas baru yang sangat mahal. Alia hanya duduk di sudut ruangan memandangi Dimas tanpa ekspresi. Dimas menyemprotkan parfum mewahnya, merapikan rambutnya, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Alia. Alia merasa dadanya kosong melompong. Malam itu terasa sangat panjang dan menyiksa bagi Alia. Menjelang larut malam, Dimas belum juga pulang. Alia tidak bisa tidur. Alia terus mondar-mandir di ruang tamu. Tepat pukul 2 dini hari, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Alia mengintip dari balik tirai jendela. Alia melihat Dimas turun dari sebuah mobil mewah. Di kursi pengemudi, tampak seorang wanita cantik berpakaian sangat elegan sedang tersenyum ke arah Dimas. Wanita itu melambaikan tangan sebelum melajukan mobilnya pergi. Alia tahu, itu pasti Siska. Hati Alia berkecamuk hebat. Alia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya tersenyum begitu bahagia bersama wanita lain. Sebuah kenyataan pahit mulai terbentang jelas di depan mata Alia. Pernikahannya sedang berada di ambang kehancuran yang sangat nyata. Pagi harinya, Alia bangun dengan mata yang sembab akibat menangis semalaman. Dimas masih tertidur lelap, wajahnya terlihat sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Alia merenung di dapur sambil memanaskan air. Alia tidak ingin menyerah begitu saja pada pernikahannya. Alia menyadari bahwa Alia harus berbuat sesuatu untuk menarik kembali perhatian suaminya. Alia berniat untuk memberikan kejutan yang manis. Alia memutuskan untuk memasak menu spesial, rendang daging yang sangat disukai Dimas, dan mengantarkannya langsung ke kantor Dimas saat jam makan siang. Alia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memasak dengan penuh cinta. Setelah selesai, Alia mandi dan memakai pakaian terbaik yang Alia miliki. Meski pakaiannya sederhana, Alia berusaha terlihat serapi mungkin. Alia berangkat menuju kantor Dimas dengan menggunakan angkutan umum. Selama di perjalanan, Alia membayangkan bagaimana reaksi bahagia Dimas saat melihat istrinya datang membawa makanan kesukaan.
Alia berharap kejutan kecil ini bisa melelehkan dinding es yang perlahan membeku di antara mereka. Alia tersenyum membayangkan Dimas memakan masakannya dengan lahap seperti dulu. Alia melangkah dengan penuh harap, membawa bekal cinta untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun, Alia sama sekali tidak menduga bahwa kedatangannya ke kantor itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa Alia lupakan seumur hidupnya. Sesampainya di lobi gedung perkantoran mewah tersebut, Alia merasa sangat canggung. Gedung itu terlalu megah, dan orang-orang di sekitarnya berpakaian sangat rapi. Alia bertanya kepada petugas keamanan mengenai lantai divisi pemasaran tempat Dimas bekerja. Setelah mendapat petunjuk, Alia naik lift dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Ketika pintu lift terbuka di lantai yang dituju, Alia melangkah keluar perlahan. Alia menyusuri lorong yang terang benderang. Tiba-tiba, langkah Alia terhenti. Di ujung lorong, di area ruang tunggu yang elegan, Alia melihat sosok yang sangat Alia kenal. Itu Dimas. Namun, Dimas tidak sendirian. Dimas sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita cantik, berkulit putih bersih, dengan riasan wajah yang sempurna. Wanita itu tertawa lepas mendengar sesuatu yang dikatakan Dimas. Tangan wanita itu dengan santai menyentuh lengan Dimas. Alia mematung. Tubuh Alia seolah membeku di tempatnya berdiri. Mata Alia menatap nanar pemandangan di depannya. Wanita itu pastilah Siska. Alia merasa udara di sekitarnya mendadak hilang. Dada Alia terasa sesak luar biasa, seolah ada bongkahan batu besar yang menekan jantungnya. Alia melihat bagaimana tatapan Dimas kepada Siska. Tatapan yang hangat, penuh kekaguman, dan penuh gairah. Tatapan yang dulunya hanya milik Alia seorang, kini telah berpindah pada wanita lain. Alia mencengkeram kotak bekal di tangannya dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan sisa keberanian yang ada, Alia memaksa kakinya melangkah mendekati meja tempat Dimas dan Siska berada. Alia ingin membuktikan bahwa dirinya masih ada, bahwa Dimas adalah suaminya. Langkah Alia terasa sangat berat. Ketika Alia sudah berada cukup dekat, Dimas menoleh. Ekspresi wajah Dimas berubah seketika. Wajah Dimas yang tadinya penuh dengan senyuman hangat, mendadak berubah menjadi pucat pasi dan sangat panik. Dimas berdiri dengan canggung, menatap Alia dengan sorot mata yang penuh dengan kemarahan yang tertahan. Siska yang menyadari perubahan sikap Dimas, ikut menoleh ke arah Alia. Siska menatap Alia dari atas ke bawah dengan pandangan bingung. Siska bertanya kepada Dimas dengan nada lembut, "Dimas, ini siapa? Ada perlu apa dia ke sini?" Jantung Alia berhenti berdetak sesaat. Alia menatap Dimas, menunggu suaminya itu memperkenalkan dirinya sebagai istri yang sah. Namun, apa yang keluar dari mulut Dimas menghancurkan hati Alia hingga berkeping-keping. Dengan suara yang sedikit bergetar dan tatapan yang sengaja menghindari mata Alia, Dimas berkata, "Oh, dia ini asisten rumah tanggaku di kampung, Siska. Dia datang mengantarkan barang titipan keluargaku." Mendengar kebohongan itu, lutut Alia terasa lemas. Asisten rumah tangga, istrinya sendiri tidak diakui di depan wanita lain. Sungguh sangat menyakitkan. Alia merasa kepalanya berputar hebat. Air mata mulai mendesak keluar dari pelupuk matanya, namun Alia berusaha keras menahannya agar tidak jatuh di depan mereka. Siska tersenyum ramah kepada Alia, sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang berkecamuk di dalam hati wanita di depannya. Siska mengucapkan terima kasih karena Alia sudah repot-repot datang. Alia menatap mata Dimas dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan yang tak terlukiskan. Dimas balas menatap Alia dengan tatapan yang memberi peringatan keras agar Alia tidak membuat keributan. Alia perlahan meletakkan kotak bekal itu di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Alia gemetar hebat. Alia menundukkan wajahnya, berbalik arah, dan berjalan pergi secepat yang Alia bisa. Alia berjalan menyusuri lorong kantor dengan pandangan yang kabur karena air mata yang akhirnya pecah berderai. Alia tidak menoleh lagi ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang di dalam bus, Alia menangis terseduh-seduh. Tidak peduli dengan pandangan aneh dari para penumpang lain. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh pria yang paling Alia percayai. Alia merasa seluruh pengorbanannya selama ini hanyalah kesia-siaan belaka.
Alia mendampingi Dimas dari titik nol terdalam. Namun ketika Dimas berada di puncak, Alia dibuang begitu saja bagaikan sampah yang tidak berguna. Hati Alia benar-benar hancur lebur malam itu. Alia tiba di rumah dengan keadaan yang sangat kacau. Alia mengunci pintu rumah rapat-rapat. Alia terduduk lemas di lantai ruang tamu, bersandar pada pintu yang dingin. Isak tangis Alia menggema di ruangan yang sepi itu. Alia teringat setiap momen saat mereka masih susah. Alia teringat saat mereka harus berbagi satu bungkus mie instan berdua. Alia teringat janji Dimas yang akan selalu menjaga Alia. Semua kenangan manis itu kini berubah menjadi racun yang menyiksa ingatan Alia. Alia bangkit perlahan, berjalan menuju kamar dan menatap cermin. Alia melihat pantulan dirinya yang terlihat kusam dan kelelahan. Alia menyadari bahwa bertahun-tahun merawat Dimas telah membuat Alia lupa merawat dirinya sendiri. Menjelang malam, Alia bersiap untuk sebuah pertengkaran besar. Alia tidak akan tinggal diam setelah penghinaan luar biasa di kantor siang tadi. Alia duduk di ruang tamu, menunggu kepulangan Dimas dengan sorot mata yang tajam dan dada yang bergemuruh hebat. Jam demi jam berlalu. Akhirnya, pintu terbuka kasar. Dimas masuk dengan wajah merah padam, penuh amarah. Sebelum Alia sempat berkata apa-apa, Dimas sudah membanting tas kerjanya ke lantai. Suara bantingan itu mengejutkan Alia, namun Alia tetap duduk tegak menatap suaminya. Peperangan emosi di antara sepasang suami istri ini pun akhirnya meledak tanpa bisa dihindari lagi. Dimas menunjuk ke arah Alia dengan jari gemetar. Dimas membentak Alia dengan suara yang sangat keras. Apa-apaan kamu datang ke kantor tanpa izin? Kamu sengaja ingin mempermalukan aku di depan rekan-rekanku. Alia berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Namun tatapan Alia sangat berani. Alia menjawab dengan nada bergetar namun tegas. Mempermalukanmu? Aku istrimu, Mas. Aku datang membawa makanan kesukaanmu. Tapi kamu menganggapku sebagai pembantu di depan wanita itu. Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Dimas membalas dengan kata-kata yang menyayat hati. Lihat penampilanmu, Alia. Kamu terlihat seperti orang susah. Di duniaku yang sekarang, penampilan adalah segalanya. Siska adalah kolega bisnis yang sangat penting bagiku. Kalau dia tahu istriku seperti kamu, aku akan menjadi bahan tertawaan di kantor. Alia terkesiap. Nafas Alia seakan terhenti. Kenyataan bahwa Dimas malu memiliki istri seperti Alia benar-benar melukai sanubari Alia yang terdalam. Alia menangis memohon pengertian Dimas. Alia mengingatkan Dimas tentang semua pengorbanan mereka dari nol. Namun, telinga dan hati Dimas sudah tertutup rapat oleh gemerlapnya dunia dan ambisi yang buta. Dimas membalikkan badannya, enggan menatap Alia. Dimas berkata dengan sangat dingin, "Semua masa lalu itu sudah tidak ada artinya lagi. Aku butuh seseorang yang bisa membawaku naik ke atas, bukan yang menarikku terus ke bawah seperti kamu." Alia hanya bisa merintih dalam keputusasaan yang sangat dalam. Pagi harinya, suasana di dalam rumah terasa sangat tegang dan mematikan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka. Alia mencoba menekan egonya demi mempertahankan pernikahan mereka. Alia menyiapkan sarapan seperti biasa, berharap amarah Dimas semalam sudah mereda. Alia menyuguhkan secangkir kopi hitam dan roti bakar ke atas meja. Alia duduk di hadapan Dimas, menatap wajah suaminya dengan penuh permohonan. Alia berkata lirih, "Mas, aku mohon, mari kita perbaiki semua ini. Aku janji akan belajar merawat diri. Aku janji akan berusaha menyesuaikan diri dengan duniamu. Tolong jangan buang aku." Dimas menyesap kopinya tanpa menatap mata Alia sedikit pun. Wajah Dimas datar, sedatar es yang beku. Dimas meletakkan cangkir itu kembali ke meja. Dimas membalas ucapan Alia dengan suara yang monoton namun mematikan. "Sudah terlambat, Alia. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi seperti Siska. Siska memiliki kelas dan pendidikan yang tidak mungkin kamu capai. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan berpura-pura bahagia dengan kesederhanaan yang mencekik ini." Alia menggelengkan kepalanya lemah. Air mata kembali menetes. Alia memohon agar Dimas mengingat cinta mereka, mengingat saat-saat bahagia ketika mereka tidak punya apa-apa selain satu sama lain. Namun bagi Dimas, kenangan itu hanyalah beban masa lalu yang ingin Dimas hapus dari hidupnya selama-lamanya.
Penolakan dari Dimas sangat jelas dan mutlak. Sejak pagi itu, Dimas secara sepihak memisahkan kamar tidur mereka. Dimas memindahkan semua barang pribadinya ke kamar tamu. Alia dibiarkan sendirian di kamar utama, tenggelam dalam lautan kesepian yang menyiksa. Alia merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Setiap malam, Alia mendengarkan suara Dimas berbicara di telepon, tertawa riang, berbincang dengan nada mesra yang tak pernah lagi Alia dapatkan. Alia tahu orang di seberang telepon itu adalah Siska. Hati Alia menjerit, menangisi nasib pernikahannya yang hancur berantakan di depan matanya sendiri. Sementara Alia sama sekali tidak berdaya untuk mencegahnya. Alia mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya perlahan menjadi semakin kurus. Tetangga mulai bertanya-tanya melihat perubahan Alia yang drastis. Namun Alia selalu menutupi kesedihannya dengan senyuman palsu. Alia menetapkan sebuah tujuan terakhir di dalam hatinya. Alia akan bertahan demi janji suci pernikahan, seberat apapun rasa sakitnya. Alia percaya bahwa suatu saat pintu hati Dimas akan kembali terbuka untuknya. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain yang jauh lebih kejam. Kehancuran klimaks dari pernikahan ini sudah menanti di depan mata, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan seluruh pertahanan Alia. Halo semua pendengar setia, jika kalian merasa ikut merasakan sakit hati yang dialami Alia, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komen kalian di bawah. Mari kita lanjutkan cerita yang menguras air mata ini. Malam itu, suasana Jakarta terasa sangat pengap. Dimas duduk di sofa ruang tamu, sambil terus menatap layar ponselnya sambil tersenyum. Alia yang sedang membersihkan meja, tidak sanggup lagi menahan rasa penasarannya. Alia memberanikan diri untuk bertanya kepada Dimas. Dengan siapa Dimas terus bertukar pesan setiap malam? Dimas menghentikan ketikanya perlahan. Dimas meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menatap Alia dengan sorot mata yang penuh determinasi. Sorot mata yang seakan sudah mengambil sebuah keputusan besar yang sangat fatal. Dimas menarik napas panjang. Dimas menyuruh Alia untuk duduk di hadapannya. Alia duduk dengan tangan yang saling meremas karena gugup. Dimas menatap Alia tanpa ada sedikit pun penyesalan di matanya. Dimas berkata dengan suara yang sangat tenang, namun sangat mematikan. Alia, aku rasa sudah saatnya kita mengakhiri semua ini. Aku sudah mempertimbangkan ini baik-baik. Aku ingin kita berpisah. Kata-kata itu meluncur begitu saja, menghantam ulu hati Alia dengan kekuatan penuh. Alia menahan napasnya. Wajah Alia pias seketika. Meskipun Alia sudah menduga hal ini mungkin terjadi, mendengarnya langsung dari mulut pria yang sangat Alia cintai, rasanya sangat menghancurkan jiwa. Alia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Alia menolak percaya. Air mata membanjiri wajah Alia. Alia memohon dengan suara yang pecah dan parau. Tidak, Mas. Kamu tidak mungkin serius. Apa salahku? Katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Tolong jangan ceraikan aku. Dimas membuang muka, seolah enggan melihat penderitaan Alia. Dimas menjawab dengan nada datar. Kamu tidak salah, Alia. Hanya saja, aku sudah jatuh cinta pada Siska. Siska bisa memberikan dukungan untuk ambisiku yang tidak bisa kamu berikan. Kami berencana untuk menikah bulan depan. Keluarganya akan membantu mendanai proyek besarku. Kehadiranmu hanya akan menghambat masa depanku. Fakta yang diucapkan Dimas benar-benar mengoyak sisa-sisa harapan Alia. Dimas membuang Alia demi wanita lain yang lebih kaya, demi kesuksesan yang membutakan mata hatinya. Alia merosot dari kursi, terduduk di lantai sambil memegangi lutut Dimas. Alia merendahkan dirinya sedalam-dalamnya. Alia memohon demi Tuhan agar Dimas tidak membuangnya setelah semua penderitaan yang mereka lalui bersama dari nol. Alia mengingatkan Dimas
saat Alia menjual satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya demi membeli obat saat Dimas sakit parah. Namun, hati Dimas telah menjadi batu. Dimas menarik kakinya mundur, menjauh dari sentuhan tangan Alia. Dimas merasa risih dan terbebani dengan tangisan istrinya. Dimas berdiri dari sofa, menatap Alia yang menangis terseduh-seduh di lantai. Dengan tanpa belas kasihan sedikit pun, Dimas mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam saku jasnya dan melemparkannya ke atas meja. Amplop itu berisi sejumlah uang. Dimas berkata, "Ini uang untukmu mencari tempat tinggal baru. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk mengemas barang-barangmu dan pergi dari rumah ini. Aku akan mengurus semua surat perceraian kita." Alia menatap amplop tersebut dengan pandangan ngeri. Uang itu seolah merupakan harga yang Dimas bayar untuk membeli bertahun-tahun kesetiaan dan pengorbanan Alia. Alia merasa sangat direndahkan. Alia tidak menyentuh amplop itu sedikit pun. Alia mendongak, menatap Dimas dengan pandangan yang kini bercampur antara rasa sakit yang luar biasa dan sedikit sisa harga diri. Alia bertanya lirih, "Apakah 5 tahun pernikahan kita hanya seharga amplop itu bagimu, Mas?" Dimas tidak menjawab. Dimas membalikan badannya dan melangkah keluar rumah, masuk ke dalam mobilnya, lalu melesat pergi menembus pekatnya malam. Dimas meninggalkan Alia sendirian, hancur, terhina, dan sama sekali tak berdaya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur sedetik pun. Alia menangis meratapi nasibnya hingga suaranya habis. Alia merasa dunia yang selama ini Alia bangun dengan penuh cinta dan harapan telah runtuh menimpa dirinya tanpa ampun. Keesokan paginya, Alia bangun dengan mata yang membengkak parah. Alia berjalan berkeliling rumah, menyentuh dinding-dinding yang menjadi saksi bisu perjuangannya bersama Dimas. Alia melihat rak buku kayu yang dulu mereka buat bersama dari bahan bekas. Alia melihat panci-panci tua yang selalu menemani Alia mencari nafkah. Semua benda itu menyimpan ribungan kenangan manis yang kini berubah menjadi belati tajam yang menusuk kalbunya. Alia menyadari bahwa menangis lebih lama tidak akan mengubah keputusan Dimas. Dimas telah memilih jalan hidupnya sendiri, jalan yang tidak memiliki tempat untuk Alia di dalamnya. Dengan langkah berat dan hati yang hancur lebur, Alia mulai mengeluarkan koper tuanya. Alia memasukkan pakaian-pakaiannya satu persatu. Tidak banyak barang berharga yang Alia miliki. Hampir semua yang ada di rumah itu adalah hasil jerih payah mereka bersama. Namun Alia memutuskan untuk tidak membawa apapun selain barang pribadinya. Alia enggan membawa uang dari amplop yang Dimas tinggalkan. Alia masih memiliki sedikit sisa tabungan hasil berjualan nasi uduk yang cukup untuk ongkos pulang ke rumah Bunda Rini, ibunda Alia yang tinggal di pinggiran kota. Alia menatap bayangannya di cermin sekali lagi. Wanita di cermin itu terlihat sangat rapuh. Namun Alia bersumpah di dalam hatinya, ini adalah terakhir kalinya Alia menangisi pria yang tidak menghargainya. Hari ketiga pun tiba. Alia telah mengemas semua barangnya ke dalam satu koper usang dan sebuah tas jinjing kecil. Sore itu Dimas pulang dari kantor lebih awal. Dimas berdiri di ambang pintu kamar tamu, menatap Alia yang sedang memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Tidak ada rasa bersalah di mata Dimas. Yang terlihat hanyalah rasa lega yang tersembunyi karena beban hidupnya akan segera pergi. Alia menghentikan kegiatannya, berdiri berhadapan dengan Dimas untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri. Alia menatap lurus ke dalam mata Dimas. Alia berkata dengan nada yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari puncak keputusasaan. "Aku sudah selesai mengemas barangku. Amplop uang yang kamu berikan masih utuh di atas meja. Aku tidak membutuhkan uang belas kasihanmu. Aku pergi membawa harga diriku yang tersisa." Dimas melirik amplop di atas meja, lalu kembali menatap Alia dengan raut wajah sedikit terkejut atas penolakan Alia terhadap uang tersebut. Namun ego Dimas terlalu tinggi untuk meminta maaf. Dimas hanya mengangguk pelan dan berkata, "Semoga kamu menemukan jalan hidupmu sendiri, Alia." Alia tersenyum getir mendengar ucapan perpisahan yang sangat dingin itu. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata perpisahan dari Dimas. Semuanya terasa begitu asing dan menyakitkan. Alia menarik kopernya keluar dari pintu depan. Langit sore itu terlihat mendung, seolah turut bersedih atas perpisahan yang tragis ini. Alia melangkah keluar pagar,
menutup pintu pagar besi itu perlahan. Alia tidak menoleh ke belakang lagi. Alia berjalan menyusuri gang sempit, tempat dulu Alia dan Dimas sering berjalan bergandengan tangan, berbagi tawa dan merencanakan masa depan. Kini, Alia berjalan sendirian dengan hati yang hancur dan masa depan yang gelap gulita. Alia menghentikan sebuah angkutan umum yang lewat. Alia naik dan duduk di kursi paling belakang. Saat angkutan itu perlahan menjauh dari rumah kontrakannya, pertahanan Alia kembali runtuh. Air mata yang Alia tahan sekuat tenaga sejak tadi pagi, akhirnya tumpah tak terbendung. Alia menangis tergugu, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Perjalanan menuju rumah Bunda Rini terasa sangat panjang dan menyiksa. Di setiap putaran roda, Alia mencoba merelakan semua rasa sakit dan kekecewaannya. Alia menyadari bahwa Alia kini benar-benar sendirian, harus memulai semuanya dari titik terendah lagi. Segala pengorbanan yang Alia tanam berbuah pengkhianatan yang paling kejam. Alia memeluk tas jinjingnya erat-erat, mencari sedikit kehangatan di tengah badai emosi yang mengoyak-ngoyak sanubarinya, hingga ke dasar yang paling dalam. Malam telah larut ketika Alia tiba di depan pagar rumah kayu yang sederhana milik Bunda Rini. Rumah itu terlihat gelap, hanya diterangi oleh satu lampu pijar kekuningan di teras. Alia mengetuk pintu perlahan dengan tangan yang gemetar. Beberapa saat kemudian, pintu berderit terbuka. Bunda Rini berdiri di ambang pintu, menyipitkan mata tuanya untuk melihat siapa yang datang selarut ini. Saat Bunda Rini menyadari bahwa itu adalah putri sematawayangnya yang berdiri dengan wajah pucat dan mata bengkak membawa koper, jantung Bunda Rini serasa berhenti berdetak. Tanpa bertanya apa-apa, Bunda Rini langsung menarik Alia ke dalam pelukannya. Kehangatan pelukan seorang ibu membuat dinding pertahanan Alia benar-benar hancur lebur malam itu. Alia menangis dengan sangat keras di bahu ibunya. Alia menumpahkan segala penderitaan, rasa sakit, dan kehancuran hatinya. Bunda Rini mengelus punggung Alia dengan penuh kasih sayang, ikut menangis merasakan pedih yang dialami putrinya. Menangislah nak, keluarkan semuanya. Ibu ada di sini untukmu, bisik Bunda Rini dengan suara bergetar. Malam itu, Alia tidur di pangkuan ibunya, seperti seorang gadis kecil yang mencari perlindungan dari kejamnya dunia. Bunda Rini terus membelai rambut Alia, hingga putrinya itu tertidur karena kelelahan menangis. Keesokan harinya, Alia menceritakan semua kejadian secara lengkap kepada Bunda Rini, mulai dari sikap Dimas yang berubah, kehaduran Siska, hingga surat cerai yang akan segera diurus oleh Dimas. Mendengar pengakuan Alia, Bunda Rini menitikkan air mata. Namun, Bunda Rini adalah seorang wanita yang sangat tangguh. Bunda Rini menghapus air matanya, lalu menatap Alia dengan pandangan yang sangat dalam. Bunda Rini menggenggam tangan Alia dan berkata dengan tegas, "Alia, kamu tidak boleh terpuruk seperti ini selamanya. Dimas sudah memilih jalannya, dan dia sudah melepaskan mutiara demi sebuah batu kerikil yang mengkilap. Kamu harus bangkit, buktikan bahwa kamu bisa bahagia dan sukses tanpa laki-laki yang tidak tahu bersyukur itu." Kata-kata Bunda Rini meresap ke dalam hati Alia. Benar kata ibunya, meratapi nasib tidak akan mengubah keadaan. Alia harus membuktikan bahwa Alia bukanlah wanita lemah yang akan hancur hanya karena dibuang oleh suaminya. Alia mengusap air matanya, menganggukkan kepala dengan tekad yang baru. Di dalam hatinya yang paling dalam, Alia berjanji untuk bangkit dari kehancuran ini. Alia akan mendaki kembali dari titik nol. Namun kali ini, Alia mendaki untuk dirinya sendiri, bukan untuk pria pengkhianat seperti Dimas. Titik terendah ini akan menjadi fondasi dari sebuah kebangkitan yang sangat luar biasa. 1 bulan berlalu sejak Alia kembali ke rumah Bunda Rini. Luka di hati Alia masih terasa perih. Namun tekad Alia untuk bangkit jauh lebih besar dari rasa sakitnya. Alia memutuskan untuk menggunakan sisa tabungannya sebagai modal usaha. Alia kembali pada keahliannya yang paling Alia kuasai, memasak masakan rumahan.
Dengan dukungan penuh dari Bunda Rini, Alia mulai memasarkan masakan catering kecil-kecilan secara daring. Alia bangun pukul 3 pagi setiap hari. Alia berbelanja bahan makanan segar ke pasar tradisional terdekat, membawa tas belanjaan yang berat di tengah hawa pagi yang sangat dingin. Namun, tidak ada satupun keluhan yang keluar dari mulut Alia. Alia memasak dengan sepenuh hati, meracik setiap bumbu dengan teliti. Alia mengemas makanan tersebut dalam kotak yang rapi dan mempromosikannya melalui media sosial pribadinya. Awalnya, pesanan yang datang hanya 1 atau 2 kotak dari teman-teman lama Bunda Rini. Namun, rasa makanan Alia yang luar biasa lezat mulai menjadi perbincangan dari mulut ke mulut. Ketekunan Alia mulai membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Alia menemukan kembali semangat hidupnya di dapur, di antara aroma rempah-rempah yang menemani hari-harinya. Alia menata kembali kepingan-kepingan hatinya melalui setiap usaha keras yang Alia lakukan setiap harinya. Di sisi lain kota, berita pernikahan Dimas dan Siska tersebar luas. Pernikahan itu digelar dengan sangat megah di sebuah hotel berbintang. Alia mengetahui kabar tersebut dari sebuah unggahan di media sosial yang tidak sengaja Alia lihat. Alia menatap layar ponselnya, melihat foto Dimas dan Siska yang tersenyum bahagia dalam balutan pakaian pengantin yang sangat mewah. Ada sedikit rasa nyeri yang berdenyut di dada Alia, namun air mata Alia sudah mengering untuk pria itu. Alia meletakkan ponselnya, tersenyum kecil yang penuh dengan keikhlasan. Alia memanjatkan doa singkat untuk masa lalunya, melepaskan Dimas sepenuhnya dari hatinya. Alia kembali fokus pada pesanan catering yang hari itu sedang membludak. Pesanan datang silih berganti. Alia mulai kesulitan menangani semuanya sendirian. Bunda Rini yang melihat kewalahan putrinya, menyarankan Alia untuk mencari bantuan. Alia kemudian mempekerjakan tetangga sebelahnya, seorang ibu muda bernama Maya, untuk membantu di dapur. Maya sangat kagum dengan ketangguhan Alia dan bekerja dengan sangat rajin. Usaha catering Alia mulai berkembang dengan pesat, melampaui ekspektasi Alia sebelumnya. Alia merasa bangga pada dirinya sendiri. Harga diri yang dulu sempat dihancurkan oleh Dimas, kini perlahan-lahan terbangun kembali menjadi dinding baja yang kokoh. Waktu terus berjalan. Usaha catering Alia yang diberi nama Dapur Bunda semakin dikenal luas. Alia mendapatkan sebuah kesempatan emas ketika sebuah perusahaan besar memesan makanan untuk acara rapat tahunan mereka sebanyak 500 kotak. Ini adalah pesanan terbesar yang pernah Alia terima. Alia dan Maya dibantu oleh beberapa warga sekitar bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Alia memastikan kualitas rasa tetap terjaga dengan sempurna. Tepat pada hari acara, Alia dan timnya mengirimkan pesanan tersebut tepat waktu. Acara berjalan lancar dan makanan buatan Alia menjadi primadona dalam rapat tersebut. Para pimpinan perusahaan sangat memuji kelezatan masakan Alia. Berkat kesuksesan hari itu, Alia ditawari kontrak kerjasama jangka panjang untuk menjadi penyedia konsumsi tetap bagi perusahaan tersebut. Alia menangis haru saat menandatangani kontrak tersebut. Alia memeluk Bunda Rini dan Maya dengan penuh rasa syukur. Semua kerja keras, keringat, dan air mata Alia terbayar lunas. Kehidupan finansial Alia berubah drastis menjadi sangat berkecukupan. Alia merenovasi rumah tua Bunda Rini menjadi jauh lebih nyaman dan layak huni. Alia juga membeli kendaraan operasional untuk usahanya. Alia bertransformasi dari seorang wanita tersakiti yang dibuang menjadi seorang pengusaha wanita mandiri yang sangat sukses dan dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Berbeda jauh dengan kehidupan Alia yang semakin bersinar, kehidupan pernikahan Dimas dan Siska justru mulai meredup. Ambisi besar Dimas ternyata tidak selalu berjalan mulus. Proyek besar yang didanai oleh keluarga Siska mengalami masalah besar karena salah perhitungan. Perusahaan mengalami kerugian yang sangat parah. Siska yang terbiasa hidup mewah mulai sering mengeluh dan marah-marah kepada Dimas. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan pertengkaran dan cacian hampir setiap harinya. Siska terus-menerus menyalahkan Dimas atas kerugian keluarganya. Dimas merasa harga dirinya diinjak-injak setiap kali Siska merendahkan kemampuan Dimas di depan orang tuanya. Dimas mulai merasakan tekanan mental yang sangat berat. Dimas merindukan kehangatan dan ketenangan yang dulu selalu Alia berikan. Dimas merindukan teh hangat di malam hari dan senyuman tulus yang selalu menyambutnya meski Dimas sedang berada di titik terbawah. Namun, nasi sudah menjadi bubur.
Dimas menyadari bahwa Siska hanya mencintai Dimas saat Dimas sukses dan menguntungkan baginya. Ketika badai kesulitan datang, Siska justru menjadi orang pertama yang menuntut dan menyalahkan Dimas. Dimas duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah, merasakan kesepian yang sangat mencekik batinnya. Bayangan wajah Alia yang menangis memohon padanya malam itu kini terus menghantui pikiran Dimas setiap hari. 2 tahun berlalu sejak perceraian Alia dan Dimas. Usaha Alia kini telah berkembang menjadi sebuah restoran mewah bergaya tradisional di pusat kota. Alia mempekerjakan puluhan karyawan, termasuk Maya yang kini menjadi manajer restoran. Alia merawat dirinya dengan sangat baik. Alia terlihat jauh lebih anggun, cantik, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang sangat mempesona. Alia sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara pemberdayaan wanita, membagikan kisah inspiratifnya bangkit dari keterpurukan. Alia benar-benar membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, melainkan diciptakan oleh diri sendiri. Suatu siang, Alia sedang meninjau dapur restorannya ketika Maya menghampiri Alia. Maya memberitahukan bahwa ada seorang pelanggan yang bersikeras ingin bertemu langsung dengan pemilik restoran karena sangat kagum dengan rasa makanannya. Alia tersenyum ramah dan setuju untuk menemui pelanggan tersebut. Alia merapikan pakaiannya dan melangkah keluar menuju area ruang makan VIP. Alia berjalan dengan langkah anggun yang penuh wibawa. Namun, ketika Alia memasuki ruangan tersebut, langkah Alia mendadak terhenti. Sosok pria yang duduk di meja sudut itu sangat Alia kenali. Pria itu terlihat jauh lebih tua, kurus, dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Pria itu adalah Dimas. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang benar-benar berbalik arah. Dimas mendongak perlahan saat menyadari kehadiran seseorang. Ketika tatapan Dimas bertumpu pada sosok wanita anggun di hadapannya, mata Dimas terbelalak lebar seketika. Mulut Dimas sedikit terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita cantik, berkelas, dan sukses yang berdiri di depannya ini adalah Alia, mantan istri yang dulu Dimas buang karena dianggap miskin dan memalukan. Jantung Dimas berdegup sangat kencang. Rasa malu yang luar biasa seketika menjalar ke seluruh tubuh Dimas. Alia tetap berdiri dengan tenang. Wajah Alia sama sekali tidak menunjukkan kebencian atau amarah, melainkan ketenangan yang sangat mendalam. Alia tersenyum formal selayaknya seorang pemilik restoran menyambut pelanggannya. Alia menyapa dengan nada profesional. "Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah berkunjung ke restoran kami. Apakah ada yang bisa saya bantu terkait hidangannya?" Dimas menelan ludah dengan susah payah. Suara Dimas bergetar hebat saat mencoba memanggil nama Alia. Dimas merasa dirinya sangat kotor dan kecil di hadapan Alia saat ini. Dimas menundukkan wajahnya, tidak sanggup menatap mata Alia yang kini bersinar terang oleh kesuksesan dan kemandirian. Penyesalan terdalam kini menenggelamkan Dimas dalam rasa bersalah yang tidak ada obatnya. Dimas memberanikan diri untuk kembali menatap Alia. Air mata penyesalan mulai menggenang di pelupuk mata Dimas. Dimas bercerita dengan suara yang lirih dan putus asa. Dimas menceritakan bagaimana kehidupannya hancur lebur. Perusahaannya bangkrut karena ditipu oleh rekan bisnis Siska. Siska akhirnya menceraikan Dimas karena Dimas tidak lagi memiliki harta sedikit pun. Siska meninggalkan Dimas demi pria lain yang jauh lebih kaya. Dimas kini harus kembali hidup di jalanan, mencari pekerjaan serabutan hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Dimas menatap Alia dengan penuh harap dan memohon belas kasihan. Dimas berkata dengan suara parau, "Alia, aku sangat menyesal. Aku hancur, Alia. Tolong, maafkan aku. Bisakah kita mengulang semuanya dari awal? Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu kali ini." Mendengar permohonan putus asa itu, Alia terdiam sejenak. Ingatan tentang malam di mana Alia menangis memohon di kaki Dimas berkelebat di pikiran Alia. Alia mengingat betapa kejamnya Dimas melempar amplop uang kepadanya. Alia menarik napas panjang. Alia menatap Dimas dengan senyuman yang sangat tulus, namun sama sekali tidak ada celah untuk kembali di mata Alia. Alia telah mengubur masa lalunya dalam-dalam. Alia membalas tatapan Dimas dengan lembut namun sangat tegas. Alia berkata, "Mas Dimas, aku sudah lama memaafkanmu. Dendam hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Namun untuk mengulang kembali masa lalu, itu adalah sebuah kemustahilan." Kata-kata Alia begitu tenang,
namun menusuk langsung ke inti jantung Dimas. Alia melanjutkan, "Dulu, aku mendampingimu dari nol, tapi kamu membuangku saat kamu berada di puncak. Sekarang, aku sudah membangun puncaknya sendiri, dan aku tidak butuh siapapun untuk menemaniku di sini selain ibuku dan orang-orang yang tulus padaku." Dimas menangis terisak menutupi wajahnya. Dimas menyadari bahwa kesalahan fatal yang Dimas lakukan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dimas kehilangan berlian berharga demi sebuah kaca murahan yang akhirnya melukainya. Alia memanggil pelayan dan meminta agar seluruh makanan Dimas hari itu digratiskan sebagai bentuk sedekah. Alia mengangguk sopan kepada Dimas, lalu berbalik arah dan berjalan pergi dengan langkah pasti meninggalkan Dimas yang masih menangisi kebodohannya di sudut meja. Langkah Alia terasa sangat ringan, seolah beban terakhir di masa lalunya akhirnya benar-benar terlepas. Alia kembali ke dapur restorannya, disambut oleh tawa ceria para karyawannya. Alia merasa hidupnya kini sangat lengkap dan sempurna. Kejadian siang itu menyadarkan Alia tentang betapa adilnya kehidupan bekerja. Waktu membuktikan bahwa kesetiaan dan kerja keras yang tulus tidak akan pernah mengkhianati hasil. Malam harinya, Alia pulang ke rumah. Alia memeluk Bunda Rini dengan sangat erat. Alia menceritakan pertemuannya dengan Dimas kepada ibunya. Bunda Rini tersenyum bijak dan mengusap rambut putri kesayangannya itu. Bunda Rini berkata, "Kehidupan itu seperti roda, Nak. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang menentukan nilai kita bukanlah di mana kita berada, melainkan bagaimana cara kita bertahan tanpa harus menjatuhkan orang lain." Alia sangat setuju dengan nasihat ibunya. Pengalaman pahit di masa lalu telah membentuk Alia menjadi wanita yang berhati baja, namun tetap memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Alia mendirikan sebuah yayasan kecil dari sebagian keuntungan restorannya. Yayasan itu berfokus pada pelatihan memasak dan keterampilan wirausaha untuk wanita-wanita tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga atau korban perceraian. Alia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tidak berharga hanya karena dibuang oleh suaminya. Alia membagikan ilmunya secara cuma-cuma, menebarkan kebaikan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesuksesan yang Alia terima saat ini. Beberapa tahun kemudian, yayasan yang didirikan Alia mencetak banyak sekali wanita mandiri yang sukses dengan usaha kecil mereka masing-masing. Alia dihormati oleh banyak orang bukan hanya karena kekayaannya, melainkan karena kemuliaan hatinya. Sementara itu, kabar tentang Dimas lambat laun menghilang bagai ditelan bumi. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Dimas memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dengan tangan hampa dan penuh dengan rasa malu. Alia sesekali masih mengingat Dimas, namun ingatan itu tak lebih dari sekadar pelajaran hidup yang berharga baginya. Alia menyadari bahwa setiap ujian besar pasti selalu menyimpan hikmah yang luar biasa jika kita menghadapinya dengan kesabaran. Jika Dimas tidak pernah mencampakkannya malam itu, Alia mungkin selamanya hanya akan menjadi bayang-bayang di belakang suaminya. Patah hati terbesarnya justru menjadi cambuk yang membangunkan potensi terbaik di dalam diri Alia. Alia memandang matahari senja dari balkon restoran mewahnya. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya yang berseri. Alia tersenyum, mensyukuri setiap takdir yang telah digariskan untuknya. Masa lalu yang gelap kini telah berganti menjadi masa depan yang sangat cerah dan penuh dengan kedamaian abadi. Kisah Alia menjadi bukti nyata bahwa wanita yang mandiri tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh pengkhianatan seburuk apapun. Alia mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar kesuksesan yang membawanya menuju puncak kejayaan sejati. Di sisi lain, kisah Dimas menjadi pengingat yang sangat keras bagi siapa saja yang lupa daratan saat berada di puncak. Kesombongan dan pengkhianatan terhadap orang yang menemani dari nol pada akhirnya hanya akan membawa pada kehancuran yang sangat menyakitkan. Kehidupan tidak selalu tentang seberapa cepat kita mencapai kesuksesan, melainkan dengan siapa kita membagikan kesuksesan tersebut. Sebuah kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Alia terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Alia menemukan kebahagiaannya bersama keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang membutuhkan bantuannya.
Restoran Dapur Bunda kini telah membuka cabang di berbagai kota besar, menjadi monumen nyata dari perjuangan seorang istri yang pantang menyerah. Alia menutup lembaran masa lalunya dengan senyuman kemenangan yang paling manis. Sebuah kemenangan yang diraih tanpa perlu membalas dendam, melainkan dengan membuktikan diri menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Inilah akhir dari perjalanan panjang seorang Alia. Dari sudut ruang kontrakan yang sempit hingga menjadi ratu di istananya sendiri. Pesan moral dari kisah ini sangatlah dalam. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang selalu ada saat kamu berada di titik terendahmu, karena kamu tidak akan pernah tahu kapan roda kehidupan akan berputar menggilas kesombonganmu. Dan bagi kalian yang sedang berada di titik terendah dan merasa terbuang, bangkitlah. Jadikan rasa sakitmu sebagai tangga menuju kesuksesanmu sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa Alia di saluran ini. Jika kalian tersentuh dan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah nyata ini, tolong bantu kami agar terus bisa berkarya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tinggalkan komen pendapat kalian tentang kisah ini, berikan like jika kalian mendukung Alia, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian agar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya hanya di Retak Janji. Teruslah berbuat baik dan jadilah kuat.